Selamat pagi bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Amirud Dalimunte selaku dosen pengampu matematika terapan. Pada kesempatan kali ini, saya Sintia Faslina dengan NIM 522315131 akan mempresentasikan hasil CJR saya yang bertemakan kesulitan mahasiswa dalam pembuktian matematis problem matematika diskrit. Nah, sebagai pendahuluan, saya memilih jurnal yang berjudul Antara Kesulitan Mahasiswa dalam Pembuktian Matematis pada Masalah Matematika Diskrit, dikarenakan terdapat kaitan yang erat antara kesulitan mahasiswa dalam pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit dengan konsep dan penerapan matematika terapan. Matematika diskrit merupakan cabang matematika yang berfokus pada objek yang terpisah dan terhitung, seperti kombinatorika, teori graf, dan teori bilangan. Pembentukan matematis adalah proses logis dan sistematis dalam membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis. Dalam konteks matematika terapan, kesulitan dalam pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit dapat mempengaruhi pemodelan dan analisis masalah nyata. Matematika terapan sering mengandalkan pembentukan matematis untuk membuktikan kebenaran solusi atau memperoleh pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masalah yang dihadapi. Jadi pemahaman yang baik tentang pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit menjadi dasar yang kuat dalam mempelajari dan menerapkan matematika terapan. Nah, ringkasan jurnal. Di sini jurnal yang saya pakai dengan judul Kesulitan Mahasiswa dalam Pembentukan Matematis Problem Matematika Diskrit, penulis Bapak Abdul Mujib, lembaga penulis jurusan Pendidikan Matematika Universitas Muslim Nusantara Al-Wahliyah, penerbit 2018, Jurnal Math Education Nusantara, dengan ISN 26145138. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia pendidikan, matematika diskrit seringkali menjadi tantangan bagi mahasiswa, terutama dalam konteks pembentukan matematis. Pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit membutuhkan pemikiran logis yang sistematis dan keterampilan dalam menerapkan konsep-konsep matematika secara tepat. Namun, banyak mahasiswa yang menghadapi kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit. Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit. Dengan memahami kesulitan ini, dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan strategi pembelajaran efektif untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi hambatan dalam pembentukan matematis pada masalah matematika diskrit. Nah, kajian teori yang saya sajikan yang pertama, satu konsep matematika diskrit, meliputi penjelasan tentang konsep-konsep utama dalam matematika diskrit. Kajian teori ini akan membantu memperkuat pemahaman mahasiswa tentang dasar-dasar matematika diskrit yang diperlukan dalam pembentukan matematis. Yang kedua, pembentukan matematis pada problem matematika diskrit, menjelaskan teknik-teknik pembentukan matematis yang relevan dalam problem matematika diskrit. Kajian teori ini membantu mahasiswa memahami langkah-langkah logis yang diperlukan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan mahasiswa dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit. Faktor-faktor ini dapat mencakup abstraksi konsep, pemahaman formalitas matematis, kemampuan logis dan penalaran, serta kesulitan dalam melihat pola dan menerapkan strategi pemecahan masalah. Yang keempat ada pendekatan pembelajaran. Masalah membahas pendekatan-pendekatan pembelajaran yang efektif dalam mengatasi kesulitan mahasiswa dalam pembuktian matematis pada problem matematika diskrit. Pendekatan-pendekatan ini dapat melibatkan penggunaan contoh-contoh kasus, latihan-latihan yang fokus pada pemahaman konsep, pemecahan masalah, serta penerapan matematika terapan dalam konteks nyata. Yang kelima ada strategi pengajaran. Menjelaskan strategi pengajaran yang dapat membantu mahasiswa mengatasi kesulitan dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit. Strategi ini melibatkan pemberian bimbingan yang terarah, pemberian umpan balik yang konstruktif, penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung, serta penciptaan lingkungan belajar yang kolaboratif. Dengan menganalisis kajian teori ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kesulitan yang dialami oleh mahasiswa dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit, serta membantu dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan tersebut. Yang berikutnya, metodologi yang saya gunakan pada pembuatan CJR ini ialah metode studi literatur. Metodologi ini melibatkan penelitian dan analisis literatur yang relevan yang telah ada sebelumnya.
Penulis akan mencari sumber-sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan makalah konferensi yang membahas tentang kesulitan mahasiswa dalam membuktikan matematis pada problem matematika diskrit. Penelitian literatur ini akan memberikan dasar teoritis yang kuat dan konteks penelitian yang baik. Nah, hasil dan pembahasan, hasil tes analisis berdasarkan kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa dalam membaca dan mengonstruksi bukti matematis. Sebagian besar mereka tidak terbiasa menghadapi masalah matematika, khususnya masalah pembuktian. Sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan pertama kali dalam membuktikan soal. Hasil penelitian Weber tahun 2001 menyatakan bahwa kegagalan siswa dalam mengkonstruksi bukti karena mereka tidak dapat menggunakan sintak pengetahuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, strategic knowledge berperan penting dalam mengkonstruksi bukti. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Sabri pada tahun 2008 terhadap konsep pembuktian matematika, mahasiswa calon guru disarankan agar kurikulum sekolah menengah atas hendaknya mempersiapkan siswa lebih baik lagi dalam pembelajaran pembuktian matematika. Selain itu, Resio dan Godino pada tahun 2001 menemukan bahwa kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan bukti secara deduktif masih sangat terbatas. Sedangkan Seiden dan Selden Weber pada tahun 2001 menyatakan bahwa mahasiswa tidak dapat menentukan apalah bukti yang dimaksud sah atau tidak. Dengan adanya kesulitan yang dialami mahasiswa dalam mengkonstruksi bukti matematis, hal ini mengurangi rasa percaya diri mereka untuk menyatakan apakah bukti yang dikerjakan valid atau tidak. Hal ini merupakan masalah baru yang muncul dari hasil penelitian ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad pada tahun 2017, bahwa percaya diri dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang rendah dalam membaca dan mengkonstruksi bukti matematis. Mereka menghadapi berbagai kesulitan dalam mengkonstruksi bukti, termaksud kesulitan dalam memahami konsep matematika itu sendiri, bahasa dan simbol matematika, strategi pembuktian matematis, dan membaca bukti. Selain itu, persepsi mahasiswa tersebut, bukti matematis juga berperan dalam kemampuan mereka dan menulis bukti secara formal menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Saran yang dapat disimpulkan dari kesimpulan tersebut, yang pertama, perbaikan pemahaman konsep matematika. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan terfokus pada pemahaman konsep dasar matematika. Dosen atau pengajar harus menggunakan contoh-contoh yang relevan dan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi guna memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep tersebut. Yang kedua, pengembangan bahasa dan simbol matematika. Mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk berlatih dalam memahami bahasa dan simbol matematika yang digunakan dalam bukti matematis. Pengajar dapat menyediakan latihan dan contoh-contoh yang memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap bahasa dan simbol matematika tersebut. Yang ketiga ada pembelajaran strategi pembuktian matematis. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami dan menerapkan strategi pembuktian matematis secara efektif. Dosen dapat mengajarkan berbagai strategi pembuktian dan memberikan contoh-contoh penggunaannya dalam konteks matematika diskrit. Yang terakhir ada peningkatan kemampuan membaca bukti. Mahasiswa perlu dilatih dalam membaca dan memahami bukti matematis yang kompleks, dan dosen dapat memberikan latihan membaca dan menganalisis berbagai bukti matematis yang serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bukti matematis. Masuk ke dalam pembahasan. Permasalahan ruang lingkup materi dan metode yang dikemukakan pada jurnal. Yang pertama, permasalahan materi. A. Pemahaman konsep matematika diskrit yang kompleks dan abstrak. B. Kesulitan dalam menerapkan pembentukan matematika pada problem matematika diskrit. Yang terakhir, kurangnya pemahaman tentang konsep-konsep kunci seperti kombinatorika, teori graf, logika matematika, dan struktur diskrit. Yang kedua, permasalahan metode. Yang pertama, ada kesulitan dalam mengembangkan langkah-langkah logis dan struktur pembentukan matematis. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman tentang pendekatan-pendekatan khusus yang diperlukan dalam pembentukan permasalahan-permasalahan matematika diskrit itu sendiri. Yang ketiga, ada kendala dalam menggunakan notasi dan simbol matematika yang relevan dalam pembentukan matematis. Ruang lingkup materi atau metode yang dikemukakan pada jurnal ini terbatas pada pembentukan matematis pada problem matematika diskrit. Ini berarti fokus penelitian adalah pada pemahaman dan penerapan pembentukan matematis dalam konteks masalah dan konsep matematika diskrit. Metode yang digunakan dalam penelitian dapat
melibatkan analisis literatur, survei, studi kasus, atau kombinasi dari metode-metode tersebut. Tujuan penulisan jurnal, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan mahasiswa dalam mengkontribusi bukti matematis pada mata kuliah matematika diskrit. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penata penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 10 mahasiswa laki-laki dan 26 mahasiswa perempuan. Data dianalisis berdasarkan hasil tes dan wawancara dengan beberapa mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Yang pertama itu memahami konsep matematika, yang kedua bahasa dan notasi matematis, yang ketiga minimnya strategi bukti matematis, dan empat kesulitan dalam membaca bukti matematis. Selain itu, persepsi siswa tentang bukti matematis juga menjadi salah satu faktornya, dan menulis bukti matematis secara formal menjadi salah satu hambatan belajar mahasiswa. Nah, metode dan hasil pembahasan. Metode yang mungkin digunakan dalam jurnal mengenai kesulitan mahasiswa dan pembuktian matematis pada problem matematika diskrit ini adalah kombinasi antara studi literatur dan studi kasus. Yang pertama, studi literatur. Penulis kemungkinan melakukan penelitian literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasikan konsep-konsep kunci dalam matematika diskrit yang seringkali menjadi sumber kesulitan bagi mahasiswa dalam pembentukan matematis. Yang kedua, studi kasus. Selain penelitian literatur, penulis juga mungkin melakukan studi kasus dengan melibatkan mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit. Hasil penelitian pada jurnal ini memperlihatkan bahwa kemampuan membaca bukti dan mengkontribusi bukti matematis mahasiswa rendah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengkontribusi bukti diantaranya, yang pertama memahami konsep matematika, yang kedua bahasa dan simbol matematika, yang ketiga strategi bukti matematis, dan yang terakhir membaca bukti. Selain itu, persepsi siswa tentang bukti matematis juga menjadi salah satu faktornya, dan menulis bukti matematis secara formal menjadi salah satu hambatan belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di kampus swasta dengan latar belakang minim pengalaman dalam mengkontribusi bukti. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan untuk mahasiswa dari kampus yang memiliki kualitas pengalaman membuktikan yang lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan kajian tentang belief siswa terhadap bukti matematis yang dihasilkannya. Kesimpulan saran yang bisa saya ambil berdasarkan CGR yang telah saya review ialah berdasarkan analisis dan interpretasi data penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan tersebut termaksud pemahaman konsep matematika diskrit yang kurang mendalam, kemampuan logis dan penalaran yang terbatas, serta kesulitan dalam menerapkan strategi pembacaan masalah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemahaman konsep, pemahaman matematika terapan, dan latihan pemecahan masalah dapat membantu mengatasi kesulitan mahasiswa. Nah, saran yang dapat saya berikan tentang si jari ini yaitu peningkatan pemahaman konsep. Diperlukan pendekatan pelajaran yang lebih fokus pada pemahaman konsep matematika diskrit. Nah, dengan cara apa? Dosen dapat menggunakan contoh-contoh kasus nyata, visualisasi grafik, dan aktivitas interaktif untuk membantu mahasiswa memahami konsep secara mendalam. Yang kedua ada latihan pemecahan masalah. Mahasiswa perlu diberikan latihan pemecahan masalah yang beragam dan konseptual. Latihan ini harus mencakup aplikasi konsep matematika diskrit dalam situasi nyata, sehingga mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam menerapkan pembentukan matematis. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak, pemodelan matematika, atau platform pembelajaran daring dapat membantu memvisualisasikan konsep dan memfasilitasi interaksi yang lebih aktif antara mahasiswa dan materi pembelajaran. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif. Mendorong pembelajaran kolaboratif antara mahasiswa di mana mereka dapat saling berdiskusi, bertukar pendapat, berbagi pemahaman, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang selanjutnya ada penilaian formatif dan umpan balik konstruktif. Dosen dapat memberikan panduan dan saran yang spesifik untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan mereka. Saran-saran di atas diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pembentukan matematis pada problem matematika diskrit, serta membantu mereka mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup.
Terima kasih atas kehadirannya.